Oke, selamat pagi, siang, malam. Pada hari ini saya akan membagi pengalaman saya dalam menggunakan Adobe Premiere CS6. Jadi sebelum menggunakan Adobe CS6, ada baiknya video-video yang akan kita edit di aplikasi ini kita kumpulkan dulu menjadi dalam satu folder. Nah, contohnya seperti ini. Saya sudah membuat folder latihan APCS6 ya, Adobe Premiere CS6. Nah, di sini ada 4 video, kemudian 1 track audio, tapi berupa video, audio, video, dan 1 logo. Nanti kita akan belajar memasukkan suara, lagu, dan logo. Kemudian juga suara tulisan. Setelah kita siapkan video ini, kita minimize dulu, masuk ke Adobe Premiere CS6 ini. Nah, kemudian new project kita pilih, kemudian ini biarkan saja, formatnya pakai format HDV, kemudian browse, kemudian cari latihan APCS6. Nah, jadi mentahan dari Adobe Premiere Pro, editan mentahan dari Adobe Premiere Pro kita jadikan satu dengan bahannya, bahan-bahan apa yang akan diedit. Nah, ini select folder, kemudian kita ganti judulnya di sini biar gampang, latihan, di oke. Nah, kemudian di sini akan banyak ada format. Nah, yang kita akan gunakan adalah yang ini, HDC Pro HD, HDC Pro HD. Nah, sebenarnya ini tergantung dari kualitas video yang kita akan edit. Nah, caranya mencari, kita klik salah satu video ini, klik kanan, kemudian cari di properties. Nah, di sini akan terlihat ada details. Nah, di details akan terlihat ukuran dari video kita. Jadi di sini frame width 1920, frame height 1080. Nah, yang kita pakai ini yang 1080. Di sini ada di Adobe Premiere. Yang ini ya 1080p. Makanya saya memilih yang ini. Nah, kemudian saya okekan. Nah, inilah tampilan awal dari Adobe Premiere Pro CS6. Di sini ada project, di sini ada source, di sini ada sequence, dan di sini ada program. Nah, kemudian saya akan import bahan-bahan video yang akan kita edit. Caranya file, import, file, import, kemudian kita pilih videonya, kita blok dengan menekan shift, blok, kemudian kontrol yang untuk logonya, kemudian kita open. Nah, ini dia. Nah, jadi kita akan memulai mengedit dengan dari nomor 1 ini. Nah, jadi kita klik 2 kali, dia akan muncul di sini. Nah, coba kita play dulu. Action. Kalau kita dengarkan baik-baik, di sini ada orang yang bilang action. Nah, suara itu akan kita hilangkan, berarti Action. video akan kita mulai dari sini. Jadi sebelum yang ini kita tidak akan gunakan. Caranya adalah dengan menggunakan mark-in ini bisa, atau dengan menekan huruf I pada keyboard. Nah, yang saya akan lakukan adalah menekan huruf I. Nah, kemudian akan terlihat di sini warna hijau dan kosong. Nah, yang warna hijau inilah yang track video yang akan kita gunain.
Jadi durasi yang akan kita gunakan yang warna hijau ini. Oke, kayaknya udah rampung. Oke, hari ini kita akan menghadiri sebuah graduation di SMK Sutisnawati. Untuk siswanya, let's go. Nah, sampai sana. Jadi video yang akan kita gunakan sampai sana. Kemudian kita pakai yang ini, markout atau O. Jadi yang saya akan tekan di sini adalah pada keyboard huruf O. Nah, sehingga dihasilkan di sini kosong, di sini kosong, dan inilah durasi yang akan kita gunakan. Karena saya membutuhkan video dan audionya, jadi yang akan saya pindahkan ke timeline ya di sini. Ini adalah video dan audionya. Jadi saya arahkan kursornya ke sini, diklik kiri, ditahan, kemudian diseret. Pindahkan ke timeline. Nah, ini pakai keep setting. Nah, ya. Kemudian selanjutnya yang nomor 2, video nomor 2. Nah. Action. Ya. Nah, dari sini ya, saya mundurkan sedikit. Nah, dari sini ini saya gunakan I lagi. Kemudian nah, kemudian O. Karena audionya tidak saya gunakan, hanya videonya saja. Yang saya pilih adalah yang ini. Di sini akan ada tulisan drag video only. Inilah yang diklik kiri, tahan, kemudian tarik. Nah, kalau kalian perhatikan di sini di timeline di sini ada 2 track video dan track audio yang di bawahnya. Nah, kalau kalian perhatikan pada potongan video pertama ini track video dan audionya ada. Yang kedua potongan videonya tidak ada track audio. Nah, karena saya membutuhkan videonya saja. Nah, kemudian setelah yang kedua, yang ketiga juga sama, kita coba. Ya, saya ulang. Saya hanya perlu dari bagian sini saja. Jadi ini saya pakai I. Terus ya, sampai sana saya pakai O. Nah, ini saya ambil videonya saja, kita taruh di sini. Terakhir yang nomor 4. Nah, tadi pada yang video nomor 3 saya kan jalan sampai sini kan. Nah, yang video nomor 4. Nah, jadi sebelum saya keluar, jadi nah sampai sini kira-kira ya, pakai I, kemudian ya pakai O. Nah, jadi durasinya cuma segitu ya yang kita pakai, dan saya gunakan hanyalah videonya saja. Ini kita klik videonya, tarik di sini. Nah, kita coba. Oke, kayaknya udah rampung. Oke, hari ini kita akan menghadiri sebuah graduation di SMK Sutisnawati. Untuk siswanya, let's go. Ya. Nah, seperti itulah videonya ya. Kemudian kita akan tambahkan kata-kata ya di depannya. Caranya dengan menggunakan di atas ini ada title. Klik titlenya, kemudian new title, kemudian cari yang default style. Nah ya, kita klik ini. Kemudian di sini kita ganti dulu judulnya menjadi judul atau opening. Nah, ya, kita pakai OK.
Nah, setelah itu kita kasih di sini judulnya apa? Misalnya graduation. Kemudian diklik. Ya. Kemudian kita kasih lagi tulisan SMKN 1 Sukawati. Nah, ya. Nah, kalau misalnya sudah selesai, kita close. Nah, tadi tulisannya tidak terlihat ya. Kita geser yang ini, garis merah ini ke daerah yang kosong, yang hitam. Kemudian kita klik yang ini lagi sekali. Nah, baru kelihatan ya. Karena tadi ada backgroundnya saya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita misalnya mau ganti jenis tulisannya, bisa. Nah, kalau ini nggak bagus, mungkin cari yang lain. Nah, di sini banyak ada macam-macam tulisan ya. Kita bisa pilih sesuka kita. Tapi kalau opening ini baiknya kita menggunakan satu warna yang sama dengan warna tulisan di atasnya. Jadi baiknya adalah yang putih. Nah, mungkin seperti ini ya. Nah, yang ini juga menggunakan ya. Nah, jadi mungkin ini atau gini aja deh. Nah, ya. Jadi seperti ini. Kemudian kalau sudah jadi tulisannya, kita juga bisa mengubah ukurannya ya di sini dengan cara menaikkan ini, bisa seperti ini. Mencari pojokannya, nah seperti itu. Atau di sini di font size di sini. Kemudian juga kita bisa menggunakan jenis-jenis tulisan di sini banyak ada ya. Nah, ini tergantung kalian senangnya yang mana. Di sini banyak ada model-model tulisan. Nah, ya. Saya menggunakan yang ini saja. Nah, setelah itu kita close. Baru kita taruh di. Jadi yang ini video tulisannya ini kita taruh di bagian depan. Nah, kalau kita play, nah ini terlalu lama ya openingnya. Kita buat ya sekitar 2 detik. Ini bisa kita tarik sedikit ke belakang, nah sehingga durasinya berkurang. Ini kita gedein ya. Ya, ini di bagian yang kosong ini kita klik, kemudian klik kanan, triple delete. Nah, dia akan nempel. Nah, ya. Kemudian di bagian akhir juga kita akan kasih tulisan title, new, still, pakai yang still ya. Penutup, closing ya, kita pakai closing. Di oke saja. Nah, yang di closing ini, sebentar dulu, kita close dulu ya. Ini kita pindahkan dulu ke paling belakang, ke sini. Jadi kalau ini masih di sini, dia tidak kelihatan tulisannya. Biar kelihatan tulisannya, kita pindahkan yang garis merah ini pada paling belakang. Baru kita klik 2 kali di sini. Nah, ini kemudian kita kasih tulisan. Terima kasih sudah menyimak. Ini kita klik. Nah, seperti itu.
kemudian kita close. Ini kita pindahkan ke belakang. Nah, ini kemudian kita pendekkan saja. Ya, panjangin lagi sedikit. Nah, ya. Nah, kita coba dulu. Oke, kayaknya berhasil. Oke, hari ini kita akan menghadiri sebuah graduation di SMK Suciswati. Untuk siswanya, let's go. Ya, seperti itu videonya ya. Nah, ini kategori video berurutan ya. Jadi ada urutan langkah dari depan sampai belakang. Nah, jadi kalau sudah selesai seperti ini, nah kita bisa tambahkan mungkin ini logo. Misalnya saya punya logo di sini. Ini logonya sudah PNG ya. Jadi gunakanlah logo PNG biar dia tidak pakai background. Nah, ini kita tarik ke sini bisa ya. Nah, ini jadi kalau mau mengecilkan logo ini, klik dua kali di sini. Nah, ini kita gedekan dulu. Ini ganti. Ya, ini terlalu besar. Tekan shift, kecilkan. Nah, ya, ini ganti lagi pakai fit. Kemudian logo ini kita taruh, misalnya logonya kita taruh di pojok sini. Karena ini saya, misalnya ini logo perusahaan yang akan saya gunakan, apa namanya, nah ini ya. Sebentar. Nah ya. Ini logonya saya gunain di sini tapi tidak di judul. Saya akan gunakan selama penayangan video. Nah, coba kita kecilin dulu ini, fit ya. Jadi logonya akan muncul di sini, ya. Jadi track logonya ini saya taruh di atas, kemudian saya panjangin durasinya selama penayangan video. Jadi seolah-olah ini adalah hasil dari video dari yang punya logo. Nah, jadi seperti itu. Oke, kayaknya berhasil. Oke, hari ini kita akan menghadiri sebuah graduation di SMK Suciswati. Untuk siswanya, let's go. Nah, misalnya logonya saya taruh di sini ya. Nanti biasanya kalau di TV di pojok kanan sini biasanya ada logonya. Atau kita geser aja ke pojok kanan. Biar kayak di TV ya. Nah, di sini kali. Ya. Biasanya kalau logonya TV One, Metro TV itu biasanya ada di pojok kanan sini. Nah, ya. Graduation di SMK Suciswati. Untuk siswanya, let's go. Ya. Nah, kalau semua editannya sudah hampir jadi seperti ini, barulah kita masukkan sound, background maksud saya. Nah, background yang saya gunakan di sini. Nah, ini ya, saya mengambil dari audio library di YouTube. Nah, kalau yang ini bisa free ya. Artinya bebas copyright.
Nah, kalian kalau menggunakan audio cari yang bebas copyright, supaya di YouTube kalian, kalau kalian pakai YouTube itu kalau menggunakan video audio library ini kalian tidak kena ban atau dibekukan ya. Akun YouTube kalian bisa dibekukan kalau kalian menggunakan background atau suara-suara yang sudah tercopyright atau sudah ada hak ciptanya. Nah, kalau yang ini tidak bebas hak cipta, jadi kita bisa menggunakan audio ini. Nah, nanti kalau kalian pengen cari di YouTube, ketik aja sana musik no copyright, nanti akan muncul yang audio library seperti ini. Nah, di sini yang saya gunakan adalah yang video ya, tapi ada background lagu. Nah, coba kita tes dulu. Nah, ini apa namanya, backsoundnya ya. Nah, karena yang saya gunakan hanya audionya saja, saya akan ambil yang sebelahnya ini atau drag audio only. Ini saya klik, tahan, kemudian tarik ke sini. Nah, kita akan putar di sini coba. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ya, ini suara saya tidak kedengaran. Lagi sebentar kita akan edit ya. Nah, jadi track audionya yang saya gunain cukup sampai di sini. Nah, ini ditarik ya, sampai segitu saja. Ini saya potong. Caranya memotong di sini adalah dengan menggunakan razor. Nah, di sini razor tool atau tekan C. Nah, saya pakai di sini C, tekan C. Nah, dia akan aktif razor toolnya. Kemudian kita akan potong di audionya ini, pas garis lurus yang warna merah ini. Ya. Setelah itu kembali ke selection tool. Nah, yang ini diklik, di delete. Nah, ya. Oke, saya ulang ya, karena ini ternyata di depannya nih belum ada suaranya ya. Belum ada suaranya. Nah, saya ulang. Saya ulang menggunakan, saya hapus dulu ini. Saya kembali ke sini, drag audio only. Nah, kemudian ini saya kecilin sedikit tampilannya, yang ini saya gedekan tampilannya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada yang kosong ya. Ini berarti bagian yang bersuara. Nah, ini ada bagian yang kosong. Bagian yang kosong ini kita akan hilangkan sedikit ya. Nah, dari sinilah ya. Kita potong. Nih. Nah, ini kita hapus. Kemudian klik. Sorry, ini ditarik aja. Ya. Kita pindah paling belakang. Ya, sampai sini aja. Kemudian razor tool lagi, C, klik, kemudian klik selection tool, klik ini, di delete. Nah, ini kita perbesar ya. Jadi suara saya ini karena tidak kedengaran, kita akan kecilkan audionya. Jadi ketika saya ngomong, audio dari backsoundnya akan mengecil ya, pelan-pelan mengecil. Ini kita gedekan dulu. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini kita tarik dulu yang track sound dari saya ya, yang ini yang di atas.
Ya, ini track sound saya, yang ini track back soundnya. Nah, di sini sudah ada sebenarnya saya ngomong ya. Kalau ini saya mute dulu. Nah, ini. Nah, ya, bagian darah ini gitu. Nah, ini kalau kalian perhatikan, nah ini yang titik-titik ini sudah ada suara. Berarti yang ini juga. Nah, mungkin ini dipotong dulu sedikit. Nah, ini ada suara ternyata di sini. Ini juga dipotong di atasnya boleh. Di pick tool. Nih, potong, hilang. Ya, ini ditarik sedikit ya. Kemudian pindah ke belakang karena ada pemotongan di depan. Ini jadinya ke sini. Nah, ini track audionya kelewat sedikit, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Coba kita. Nah, ini kita pindah ke sini. Nah. Tidak apa-apa, kita ya biarkan saja sedikit biar dia hitam, karena nanti bagian apa namanya closingnya biar kelihatan lebih sedikit dramatis ya. Biarkan saja seperti itu, tidak apa-apa. Nah, kita kembali ke awal. Nah, kemudian pada bagian ini yang ada saya ngomong ini, nah bagian ini dari sini back soundnya ini harus sudah hilang, jadi suara saya yang masuk. Nah, kemudian saya klik dulu back soundnya, kita kasih titik ini. Di sini ada add remove keyframe. Ini kita klik. Nah, sehingga muncul kayak titik di sini. Nah ya, muncul titik di sini. Nah, pada saat titik ini back soundnya akan hilang, suara saya yang muncul. Nah, setelah itu sudah kita tentukan titiknya, kemudian mundur sedikit. Kemudian saya pencet ini lagi sekali. Jadi ada 2 titik di sini. Oke, ini kita turunkan. Nah, kita tarik ke bawah. Jadi artinya ini suaranya kencang, tiba-tiba pelan-pelan turun, hilang. Digantikan dengan suara saya. Oke, kayaknya udah habis. Kalau kita mulai dari awal ya. Oh, sorry, ini ada suara musik. Hidupkan dulu suara musiknya ya, tadi belum hidup. Ini kalau kalian klik ini, dia akan hilang suara musiknya. Nah, kalian klik ini, akan muncul lagi suara. Ya, kayaknya udah rapi nih gitu. Nah, kalau suara saya kurang keras, klik nih yang warna kuning dinaikin. Nah ya, berapa desibel gitu, naikin ya, biar keras. Ya, ini masih terlalu keras back soundnya, kita turunkan lagi sedikit. Ya. Ya, ini terlalu hilang ya suaranya, naikkan lagi sedikit. Ya. Oke, hari ini kita akan kita ulang lagi sekali ya. Oke, hari ini kita akan menghadiri sebuah graduation di SMK Sukawati. Untuk semuanya, let's go. Nah, dari sini suaranya kita naikkan suara back soundnya ya. Ini kita klik. Nah, kemudian sampai di sini. Ini kita klik lagi sekali biar 2 ada titiknya ini, baru yang kedua nih kita naikkan. Nah, jadi bagian yang cekung ini adalah suara yang didominasi oleh suara saya. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita ke ending. Nah, bagian sini dia akan perlahan-lahan suaranya turun. Nah.
kita klik yang ini lagi, klik audionya ya. Kalau kalian klik ini, dia tidak akan aktif, tidak akan bisa yang ini. Kalau kalian klik ini atau klik yang lain misalnya kayak ini, nggak mau dia. Nah, yang harus kalian lakukan adalah klik yang di track audionya. Sebentar. Ya, ini diklik, kemudian klik. Nah, terus ke bawah. Nah, klik lagi sekali, dan ini yang kedua, ini bola yang kedua kita tarik ke bawah biar lagunya langsung hilang. Nah, seperti itu. Nah, ya, jadi ya, kalau sudah seperti ini, sudah dianggap jadi videonya, barulah kita ekspor. Nah ya, tapi sebelum kita ekspor menjadi video baru, perhatikan di sini ada tanda kuning 2 ini. Jangan sampai berkurang. Kalau berkurang misalnya seperti ini, berarti daerah yang di sini tidak akan dirender. Ya. Nah, ini tarik ke belakang sampai penuh. Seberapa aja harusnya video itu berakhir. Nah, inilah yang menentukan durasi dari video kalian ya. Nah, kalau kayak gini misalnya, ini kan belum lewat nih yang kuningnya, berarti nanti ini tidak akan ke render. Makanya ini harus ditarik sampai pas seberapa aja video kalian itu durasinya ya. Di sini 31 detik 21 milidetik. Nah ya, kalau kalian perhatikan di sininya durasinya. Nah, kemudian setelah seperti ini barulah kita ekspor. Caranya adalah file, export media. Nah, proses exporting video ini dalam istilah editor atau editing itu namanya proses encoding. Jadi melibatkan proses encoding, yaitu proses yang mengubah dari format satu ke format yang lain. Nah, di sini yang saya akan gunakan adalah yang H264. Nah, kemudian di sini yang saya gunakan adalah seharusnya pakai HD 1080p. Nah, karena komputer saya ini layarnya kecil, di sini harusnya ada tanda segitiga gitu ke bawah. Itu kalian klik segitiga yang seperti ini di atas nih. Ya, kalian klik, nanti ke bawah dia akan muncul banyak sekali preset dari video kalian. Ya. Nah, di sini tapi ini karena layar laptopnya kecil, ini tidak bisa kelihatan yang di bawah segitiganya nih. Jadi ini karena sudah juga 1080p sesuai dengan tadi di awal itu format inputnya, format video inputnya 1080p. Nah, saya gunakan yang ini. Nah, nanti kalian juga menggunakan yang ini ya. Kemudian sequence diklik, kemudian ini diganti judulnya menjadi video jadi, misalnya seperti itu. Nah, kita save. Nah, di sini kalau kalian perhatiin di sini ada formatnya MP4. Ya, save. Nah, kalau sudah jadi, sebelum kita klik ekspor, di sini kalian perhatiin 3121. Di sini juga 3121 harus pas ya. Kemudian diekspor. Nah, ini namanya proses encoding. Kalau kalian perhatikan, encoding sequence. Inilah prosesnya. Kalau nanti ada pertanyaan misalnya pada saat proses encoding itu terjadi di mana ya? Jawabannya di ekspor. Pada saat kita mengekspor video. Nah, ya. Nah,
kecepatan proses encoding ini tergantung dari prosesor dan RAM dari perangkat kalian. Kalau prosesornya bagus, i7 misalnya, dan RAM-nya lebih dari 8 GB, saya kira proses ini akan lebih cepat. Kalau di komputer yang baru-baru, bahkan VGA dari perangkat itu bisa membantu proses encoding ini. Karena VGA yang zaman-zaman sekarang itu sudah punya prosesor berbeda. Tidak memberatkan dari prosesor perangkat. Nah, ya. Ya, videonya hampir jadi. Ya, videonya sudah jadi ya. Kita klik, coba di sini. Ini ada yang kebuka. Ya, video jadi. Nah, ini. Ya. Oke, hari ini kita akan menghadiri sebuah graduation di SMK Suciskawati. Untuk semuanya, let's go. Ya. Jadi begitu ya videonya yang sudah jadi. Nah, sekian saja video tutorial. Oh ya, saya lupa di sini, mungkin saya jelaskan sedikit. Nah ya, sebentar saya jelaskan sedikit dulu ya. Nah, jadi ini namanya track video yang di bawah track audio. Yang track video ini terdiri dari video 1 dan 2. Nah, kalau hanya video 1 aja berarti namanya single track video. Ya. Kalau 2 seperti ini bukan double namanya, tapi multiple ya, multiple track video. Nah, di sini juga gitu. Ini multiple karena lebih dari 1 track audio. Nah, kalau 2 kayak gini namanya multi track audio. Nah ya, nanti silakan kalian baca-baca juga di Google biar kalian tahu apa sih ini bagian-bagian dari Adobe Premiere, kemudian kegunaannya apa ya. Terus di sini juga ada yang namanya level sound. Kalau kalian perhatikan di sini dia akan bergerak naik turun ya, yang di sebelah kanan di sini. Nah, ini ya, ini level sound. Hari ini kita akan Nah, kalau kalian perhatikan di sini level sound ya. Itu saja video hari ini. Mudah-mudahan berguna buat kalian yang lagi pengen belajar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.